Dela, Hadir Pak Diki. Desi, Vira, Disa, Disa, Fauzan, Hadir Pak. Kevin, Iya Pak. Halda, Hadir Pak. Hana, Hadir Pak. Revan, Sandi, Sandi nggak ada ya? Teguh, Panik. Pak. Oke, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai materi malam ini. eh apa nilai belum bisa kalian lihat karena sistem lagi agak bermasalah belakangan ini bignya. Saya udah upload, nanti kalian lihat sendiri aja. Kita mulai materi untuk sedimentasi ya. Terakhir kita sudah ngebahas flokkulasi, kita sekarang masuk sedimentasi. Pak Diki, Pak Diki maaf, saya tadi lagi di jalan. Iya, Dis, udah. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Oke. Sedimentasi ini intinya gini, prinsip dasarnya itu kan pengendapan ya. Jadi dengan adanya gaya gravitasi, partikel yang mempunyai berat jenis lebih besar dari berat jenis air akan mengendap ke bawah dan lebih kecil berat jenisnya akan mengapung. Sesederhana itu. Jadi fungsinya adalah menyingkirkan beberapa macam partikel yang terkandung di dalam air. Yang berat mengendap, yang lebih ringan itu akan mengapung dan keluar. Masuk ke unit berikutnya. Sesederhana itu fungsi dan definisinya sedimentasi. Nah, bagian-bagian unit sedimentasi itu ada zona inlet, zona pengendapan, zona lumpur, dan zona outlet. Dari zona inlet di sini, terus kemudian di sini itu zona inlet tempat aliran masuk, terus kemudian ada zona pengendapan, terus kemudian ada zona lumpur di bawahnya, dan zona outlet. Zona outlet di sini. Jadi inlet, pengendapan, yang berat masuk ke zona lumpur, yang ringan masuk ke zona outlet. Oke. Nah, ini kalau tampak atas seperti ini. Dari zona inlet, terus ini zona pengendapan, ini zona outlet. Ini potongan zona penampung lumpur di sini. Yang ada di sini. Oke, terus kemudian bentuk sedimentasi itu ada beberapa. Ada yang segi empat, ada yang lingkaran central fit, ada yang lingkaran peripheral fit. Jadi kalau kalian lihat di sini, yang bak segi empat, ini bak segi empat, ini potongan memanjangnya akan seperti ini, yang bawah ini nanti zona lumpur. Ini seperti yang tadi contoh, itu dari inlet di sini menuju zona pengendapan dan menuju outlet seperti ini. Inlet, pengendapan, zona lumpur, outlet. Kalau lingkaran central fit, pada bak ini air mengalir masuk melalui pipa menuju inlet bak di bagian tengah. Kemudian air mengalir horizontal dari inlet menuju outlet di sekeliling bak, sementara partikel mengendap ke bawah. Jadi air tuh dari sini ke atas menuju zona outlet,
dan ada zona pengendapan di sini. Zona pengendapan, terus kemudian ini zona outlet itu di sekeliling bak. Jadi yang berat itu mengendap di sini, yang ringan ini akan keluar lewat zona outlet. Kemudian yang kalau tadi central feed, kalau ini peripheral feed. Kalau peripheral feed pada bak ini air masuk melalui sekeliling lingkaran. Kalau tadi dari tengah menuju keluar lingkaran, sekarang dari lingkaran menuju ke tengah. Sekeliling lingkaran dan secara horizontal mengalir menuju ke outlet di bagian tengah lingkaran. Sementara partikel mengendap ke bawah. Seperti ini. Oke, nah ini jenis aliran horizontal. Jadi zona pengendapan. Di sini zona pengendapan, di sini lumpur. Seperti ini. Seperti ini, nanti masuk ke ruang lumpur yang ada di bawah. Yang ini ada aliran vertikal, ada yang dari bawah ke atas. Terus kemudian keluar, ada yang dari atas masuk ke dalam. Oke, di dalam sedimentasi ada beberapa hal yang menjadi kompetensi dasar, yaitu memantau kekeruhan air. Memantau kekeruhan air atau di dalam proses sedimentasi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam pengaturan pengoperasian unit sedimentasi. Pertama, kondisi pengendapan vlog, kecepatan aliran dalam bak atau tangki, waktu tinggal dalam bak, kemudian bagaimana nanti melakukan pengecekan rutin, kondisi aliran dan kualitas air hasil sedimentasi, kondisi lumpur, kemudian fenomena abnormal selama proses sedimentasi berlangsung diamati. Kemudian nanti jika terjadi penurunan efisiensi pengendapan, melakukan pengecekan unit penghubung lain. Dicek juga beban hidrolis masing-masing bak, masalah yang pada bagian dasar tangki atau bak pengendap atau bak lumpur, rancangan khusus tangkinya, kekeruhan air relatif tinggi perlu dicek parameternya, kemudian endapan-endapan yang menempel pada alat dan merintangi fungsi pengendapan itu juga perlu dicek. Biasanya di dalam proses sedimentasi ini yang kita cek itu ada dua yang utama, pH dan kekeruhan. Kekeruhan di proses sedimentasi itu diharapkan maksimum itu 5 NTU. Maksimum 5 NTU. Biasanya kalau sedimentasinya berjalan dengan baik, dia akan menghasilkan kekeruhan maksimum 5 NTU. Tetapi kalau lebih dari situ, yang perlu dicek proses berikutnya, flokulasi, koagulasi. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana memeriksa ketebalan lumpur. Jadi pemeriksaan ketebalan lumpur pada unit sedimentasi ini memang perlu diamati dari ketinggian muka air. Jika lumpur hasil pengendapan sudah tinggi, kedalaman bak sedimentasi akan berkurang. Nah, lumpur yang telah mengendap harus dibuang dalam waktu yang tepat. Jadi perlu secara periodik dan waktu yang tepat dibuang lumpurnya untuk memperoleh kedalaman air yang efektif sesuai dengan rancangan. Di beberapa PDAM sekarang bak sedimentasi itu sudah menggunakan sensor. Jadi ketika ketinggian lumpur sudah mencapai titik tertentu, ketinggian tertentu, maka dia akan melakukan self drain. Jadi akan membuang lumpurnya secara otomatis. Oke, ini operasi pembuangan lumpur, ada yang secara manual, ini secara manual, dan ada yang secara otomatis. Nah, lumpur yang dibuang dari bak sedimentasi itu akan dilanjutkan masuk ke dalam SDB atau sludge drying bed atau bak pengering lumpur. Jadi SDB ini di dalam satu layout atau dalam satu lokasi IPA untuk menampung lumpur hasil sedimentasi. Jadi biasanya lumpur-lumpur itu akan
masuk ke sini melalui pipa, kemudian nanti dikeringkan dengan bantuan kontak sinar matahari. Nah, ini seperti ini ya. Jadi operasi pengolahan lumpur ini, yang tadi saya bilang, dialirkan ke bak pengering lumpur melalui bak pembagi dan dibiarkan di atas lapisan pasir selama maksimum 15 hari. Tetapi ini akan tergantung kondisi cuaca. Kalau kondisi cuacanya hujan, bisa jadi lebih lama lagi. Nah, pengeringan lumpur dicapai dengan peresapan air melalui lapisan pasir dan kerikil di pipa under drain di dalam ini. Kemudian penguapan air pada lumpur yang tertinggal di atas di lapisan pasir. Bersamaan dengan mengeringnya lumpur akan terjadi retakan pada bagian permukaan seperti ini. Nah ini. Nah ini. Ini retakan ini. Jadi ketika terjadi retakan ini terjadi penguapan dari lapisan bawah sehingga mempercepat proses pengeringan. Oke, terus setelah kandungan air mencapai 60%, lumpur kering dapat dipindahkan menggunakan skop atau alat penguruk, bisa juga menggunakan alat berat. Nah, kita masuk ke menanggulangi gangguan proses sedimentasi. Nah, gini. Jadi biasanya ada beberapa Nah, biasanya ada beberapa hal yang menjadi permasalahan. Pertama, ini adalah timbul gelembung udara dari dasar bak sedimentasi. Biasanya penyebabnya adalah lumpur sudah tidak lama di drain atau sudah lama tidak dikeluarkan, sehingga ada aktivitas biologis di dalam lumpur yang menghasilkan gelembung-gelembung gas hasil respirasi dan metabolisme mikroorganisme. Juga biasanya karena suhu permukaan air terlalu panas. Alternatif penanggulangan pembukaan katup penguras lumpur secara teratur ini yang tadi saya bilang ya. Jadi ngedrain lumpur di dalam bak sedimentasi ini memang sebaiknya dibuat secara otomatis. Jadi ketika ketinggian lumpur mencapai ketinggian tertentu, dia akan ngebuka sendiri valve-nya, akan membuang itu lumpur menuju ke sludge drying bed. Kemudian kalau berikutnya suka ada terjadi tumbuh lumut atau alga di dinding bak dan permukaan settler karena memang paparan sinar matahari ini memicu fotosintesis. Nah, desain IPA yang sekarang ini itu tuh IPA-nya itu ditutup bukan ditutup, sudah menggunakan atap di atasnya. Sehingga setiap proses yang ada di IPA itu diminimalisir untuk kontak langsung dengan sinar matahari. Kemudian ada settler yang tersumbat vlog. Biasanya ini kemiringan settler tidak sesuai. Nanti kita akan bahas di desainnya berapa harusnya kemiringan settler. Kemudian di pelimpah outlet tidak terjadi terjunan biasanya karena debit besar. Terus kemudian masalah wear ditumbuhi lumut dan vlog yang mengendap di bak pelimpah. Kalau ini sih sebenarnya lebih gampang ya, kalau di pelimpah outlet tidak terjadi terjunan, mengurangi debit dan pembersihan wear aja udah cukup. Kemudian vlog pecah. Nah, ini sebenarnya vlog pecah ini yang perlu dilihat, ini zona inlet berarti terjadi turbulensi. Kalau zona inlet terjadi turbulensi, berarti yang jadi masalah adalah proses flokulasinya. Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa proses flokulasi itu kita membuat gradien kecepatan itu semakin turun atau semakin rendah sampai ke ujung sehingga dia laminer. Tetapi jika dia masih turbulen, maka zona inlet yang masuk sedimentasi dari flokulasi itu akan mengakibatkan vlog itu akan pecah.
Oke. Biasanya setelah itu karena urusan debit dan lain-lain, tetapi kalau saya lebih sering ngecek lagi di flokulasinya apakah ada masalah atau enggak. Kalau flokulasi bermasalah, biasanya juga terjadi masalah juga di koagulasi. Ya, itu yang kita perlu cek secara eh, eh, secara berseri ya. Jadi dari mulai sedimentasi, terus flokulasi, terus masuk ke koagulasi lagi. Oke, ada vlog yang masuk ke dalam outlet. Ini yang tadi juga bermasalah ketika zona lumpur penuh nggak terbuang ya. Itu hampir sama, timbul gelembung udara juga karena banyak vlog ikut masuk ke dalam outlet. Berarti zona lumpurnya penuh. Berarti tidak eh, apa tidak secara otomatis atau memang telat untuk nguras zona penampung lumpur. Vlog berukuran kecil atau besar dan ringan. Ini biasanya masalah di proses koagulasi dan flokulasi yang kurang optimal, maka perlu dicek lagi. Kekeruhan di outlet sedimentasi lebih besar dari 5 NTU. Yang sering terjadi itu masalah vlog pecah, vlog ringan, dan debit terlalu besar. Nah, ini memang harus di track back ke belakang lagi. Ini yang tadi saya bilang. Di zona sedimentasi itu outlet itu maksimum kekeruhan itu 5 NTU. Kalau dia di atas 5 NTU, harus dicek lagi yang tadi masalah apakah ada zona lumpur yang belum dikuras atau belum dibuang lumpurnya, atau mungkin masalah ada di vlog pecah. Kalau vlog pecah atau vlog yang besar dan kecil itu masuk di dalam sedimentasi, berarti yang dimasalah itu ada di proses flokulasi dan koagulasi. Jadi memang harus bertahap lagi untuk melihat masalahnya. Nah, oke. Kita masuk ke perhitungan ya. Jadi ini kalian ada yang mau nge-record nggak? Nanti takutnya kalian ke-skip nih. Ini saya nggak akan terangin lagi. Ada yang... Oh, oke. Oke. Jadi saya lanjut ya. Oke, di perhitungan untuk dimensi, kita pertama itu menghitung luas permukaan bak dulu. Debit yang mengalir ke bak, jadi key baknya kita lihat dulu untuk dapatkan luas permukaan. Oh, saya langsung ke contoh soal aja deh. Oke. Ini kelihatan ya. Jadi dimensi zona pengendapan itu perlu yang kita hitung itu adalah pertama itu tinggi si settler dulu. Tinggi settler dulu, tinggi plat settler dalam bak. Plat settler itu yang mana nih plat settler? Yang miring-miring ini. Nah, ketinggian plat settler itu kita membuat kemiringannya itu 60 derajat. Jadi W platnya, jadi harusnya dimulai dari sini dulu deh. Yang diketahui itu debit pengolahan, kecepatan mengendap, itu kita sudah tentukan V0-nya 0,002, ini sudah ada kriteria desain. Persen itu pilihan dari desainer, kita mau berapa persen efisiensinya. Kemudian kondisi performance bak, sebentar. Oke. Kondisi performance bak itu 1/3 itu dapat dari mana, nanti saya akan jelaskan. Biasanya ini sudah kita tentukan di awal. Panjang berbanding lebarnya 4:1, jarak antar platnya 0,08, tebal platnya 0,005 meter atau 0,5 cm, lebar platnya 100 cm, jumlah baknya 2. Jarak antar plat settler dengan ruang lumpur adalah 1,2. Ini kriteria desain. Oke. Direncanakan akan dibangun 2 bak sedimentasi, maka Q yang 0,275 dibagi 2, maka dapat 0,1375 per baknya. Oke. Terus kemudian kita punya rumus. Rumus kita ini adalah V0 per Q per A sama dengan 4,8. 4,8 dapat dari mana? Lihat di sini. Di sini ada efisiensi bak dan kondisi performance bak. Sebentar.
Ini saya zoom kelihatan nggak? Iya, Pak. Halo? Oke, saya ulang. Efisiensi bug yang ditentukan 95% dan kondisi performance bug good performance yaitu 1/3. Lihatnya dari mana? Di sini ada grafik. Ini grafik rate of treatment or loading. Ini dari Kawamura. Nah, grafik ini itu ada berbagai jenis. Ada yang very poor performance, ada yang poor performance, ada yang good performance, ada yang very good performance dari 1/5 sampai 1/8, ada yang best performance, N-nya sama dengan 0. Nah, kita menggunakan tadi good performance, N-nya sama dengan 1/3. Kenapa saya gunakan good performance? Karena biasanya untuk menghindari estimasi yang berlebih. Kalau kita menggunakan best performance, nanti kita akan sulit untuk melihat sebenarnya. Jadi kita kalau best performance itu N sama dengan 0 itu kita anggap bahwa semuanya 100%. Oke. Kalau semua 100% nanti eh, apa eh, ada hal-hal yang sebenarnya tadi ya permasalahannya di lapangan itu macam-macam. Nah, kita menggunakan good performance. Good performance itu kita N1/3 itu kita ambil dari sini. Ini kita good performance. Kita tuh 95%. Jadi tarik dulu 95% di sini. Kalau saya tulis di sini eh, di sini ya. Nah, di sini. Ini 95%. Kita tarik ke kanan sampai ketemu grafik si good performance N sama dengan 1/3. Kalau kalian menggunakan very good performance, ya berarti akan ketemunya di sini. Boleh nggak menggunakan very good performance? Very good performance masih boleh. Tetapi memang perlu dilihat dulu. Kalau kita sudah menggunakan yang apa namanya si koagulasinya itu menggunakan streaming current yang secara otomatis menyesuaikan dosisnya, itu kita bisa menggunakan very good performance 1/8. Kalau good performance 1/3 sama very good performance 1/5 itu masih oke lah dengan kondisi manual. Jadi kita gunakan yang tadi ya, kembali lagi saya ulang, 95% yang dapat dari efisiensi itu kita tarik ke kanan sampai ketemu grafiknya si good performance N1/3. Setelah itu ditarik ke bawah, ditarik ke bawah sampai ketemu angka yang di sini. Oke. Jadi ini adalah rumus V0 per Q per A sama dengan 4,8. 4,8 dapatnya dari sini. Nah, ini. V0 per Q per A-nya sama dengan 4,8. Jadi rumus yang di bawah ini, sorry. Nah, rumus yang di bawah ini, V0 per Q per A, itu, per Q per A-nya, jadi 4,8. Jadi kalau kita operasionalkan, berarti V0 sama dengan 4,8 dikali Q per A-nya naik ke sini. Oke. Jadi Q per A itu sama dengan Vs. Yang kita mau lihat kan sebenarnya, sebentar, saya colok ini dulu. Oke, saya ulang ya.
Tadi sampai sini. V0 per Q per A, Q per A-nya naik ke atas, sorry, ke kanan, maksudnya pindah ruas ke kanan. Vs itu sama dengan Q per A. Nah, kita kan mau mencari kecepatan settlement-nya atau kecepatan pengendapan. Yang kita cari itu Vs sama dengan Q per A-nya. Maka V0 sama dengan 4,8 dikali Vs. Karena Vs sama dengan Q per A. Maka Vs sama dengan V0 per 4,8. Jadi 4,8-nya turun ke bawah, maka Vs yang kita cari sama dengan V0 per 4,8. V0 dapat dari mana? Ini yang tadi, kriteria desain yang ini. V0, 0,002 meter per detik. Oke. Setelah itu, 0,002 dibagi 4,8 yang didapatkan dari grafik, maka kita akan mendapatkan 0,00417 meter per detik. Setelah itu kita mau menghitung luas permukaan bak. Maka debit dibagi Vs. Q per bak atau Q tiap bak dibagi Vs. Maka kita dapat 330 meter persegi. Oke. Lanjut. Oke. Berikutnya yang tadi, tinggi plat settler. Tadi kan kita sudah mendapatkan luas permukaan bak. Terus kemudian kita masuk ke tinggi plat settler. Ini rumus W plat dikali sin alfa. Tadi saya bilang plat settler itu miringnya 60 derajat nih. Yang ini nih, miring ini tuh 60 derajat. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus 60 derajat. Karena memang literaturnya seperti itu. Kemudian tinggi freeboard direncanakan 20% dari tinggi plat settler. Jadi H dikali 20%. H didapat dari atas. Kemudian tinggi zona pengendapan. Tinggi zona pengendapan H ditambah H freeboard. Maka kita dapat zona pengendapan itu 1,039. Kemudian kita menghitung panjang diagonal, ini operasional rumusnya. Kita akan mendapatkan 104,6 cm. Jarak horizontal antar plat. Jadi kalau ini jarak-jarak antar plat itu nanti dihitung. Masuk zona pengendapan, menghitung zona pengendapan kita akan mendapatkan luas zona pengendapan di sini 50,77. Kemudian sorry ya, tadi harusnya 5:1 bukan 4:1. Perbandingan antara panjang dan lebarnya. Jadi panjang dan lebarnya kita menggunakan 5:1. Terus kemudian kita dapat 3,19 atau 3,2. Kemudian panjang zona pengendapan 5 dikali 3,2. Kemudian jumlah plat settler kita hitung dengan rumus ini. Nanti kita akan dapat jumlah plat settler. Sorry. Yang ini nih. Yang garis-garis ini jumlahnya ada 174. Koreksi terhadap panjangnya kita masukin ke rumus. Maka panjang zona pengendap sebenarnya sekian. Jadi kalau kita gambar, ini lebar. Ini panjang zona pengendap sebenarnya. Di sini. Nah ini kan beda ya. Ini mah zona inlet, ini zona pengendapan. Nah kemudian berikutnya kita menghitung jumlah gutter. Gutter tuh yang ini nih, yang ada di atas ini itu gutter. Tiap pelimpah dibagi 2 sama dengan 2 buah. N pelimpahnya 4. Debit tiap gutternya kibak bagi 2. Kemudian ketinggian air pada gutter kita masukin debit tiap gutter ini dibagi 1,38 dikali L gutter. Masuk ketinggian freeboard. Nanti ini tinggal dimasukin rumusnya sampai kita mendapatkan tinggi ruang lumpur kompartemen. Jadi ini tinggi ruang lumpur kompartemen ini 1,32. Kalau kalian lihat di sini nih. Ini tinggi ruang lumpur. Volume lumpurnya 5,94. Terus tadi yang di sini ya, di sini 16,9. Di sini zona pengendapan. Di sini zona inlet. Zona pengendapan itu 16,9. Terus yang 15,9 ini panjang zona pengendapan dari sini.
di sini panjang zona pengendapan. Panjang zona pengendapan sebenarnya 16,9. Tinggi arang lumpur tadi udah saya jelasin. Paling itu sih sedimentasi sih nggak terlalu banyak ya, karena lebih lebih mudah secara hitungan dan secara gambar juga. Ada yang mau tanya dulu? Silakan. Tadi yang baru masuk Desi sama Sandi ya. Silakan, ada yang mau nanya dulu nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya mau nanya tugas besarnya udah sampai mana? Tugas besarnya sudah sampai mana? Eh, Sibuk kah atau pada di jalan ini? Gimana? Masih sampai perhitungan yang flokulasi kemarin, Pak. Oke. Laporannya sudah. Gini aja deh. Saya minta malam ini setiap kelompok lapor tugasnya di grup. Karena kalau mengajar kondisinya kalian juga memang tidak dalam kondisi untuk belajar, agak sulit ya seperti ini. Jadi kalian ini aja deh, report ke grup. Saya nggak akan maksa-maksa kalian harus nyelesain atau enggak. Saya cuma mau ngasih tahu tugas besar itu nilainya saya buat 50%. Karena nilai apa saya khawatir nilai UTS dan nilai UAS nanti nggak akan nolong. Jadi kalau kalian nggak mengerjakan tugas besar dengan baik dan benar, kalian nggak bisa menolong diri kalian sendiri. Karena saya udah coba bantu dengan membesarkan nilai tugas. Oke, gitu ya. Soalnya ini nggak ada yang respon nih, kecuali Bella tadi sama Vira cuma ngerekam aja tadi. Oke deh, kalau gitu saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.